Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharuddin Dava Julianto dengan NIM C240122191 dari kelompok 3A Praktikum Fisiologi Hewan Air dengan asisten praktikum Kak Berlian. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau membuat video micro teaching atau pengajaran mengenai materi yang akan saya sampaikan dalam bentuk infografis. Materinya yaitu tentang laju pengosongan lambung dan pengukuran kecernaan pakan secara in vitro. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan menggunakan share screen. Nah, ini adalah infografis yang saya buat untuk materi laju pengosongan isi lambung dan pengukuran kecernaan pakan secara in vitro. Jadi dimulai dari pengertiannya, laju pengosongan isi lambung adalah lama waktu pengosongan isi lambung ikan yang terjadi setelah makanan dimakan dan dicerna yang memengaruhi konsumsi pakan ikan menurut Hanif et al. 2014. Sedangkan pengukuran kecernaan pakan secara in vitro adalah proses pengukuran kecernaan yang terjadi di luar organ pencernaan dengan bantuan enzim pencernaan dan membuat kondisi semirip mungkin dengan organ aslinya menurut Saputra 2014. Jadi dalam pengukuran kecernaan pakan in vitro, biasanya enzim yang digunakan mirip dengan enzim yang ada di organ pencernaan, dalam konteks ini adalah ikan. Lalu selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan penurunan bobot isi lambung dan nilai ISC. Jadi hubungan antara bobot isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC atau Index Stomach Content diperoleh dengan membagi bobot isi lambung dengan bobot lambung yang mencerminkan efisiensi pemrosesan makanan di lambung. Terdapat juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilainya. Di antaranya adalah jenis pakan, salinitas, enzim, hingga suhu lingkungan. Mengapa suhu sangat berperan penting di sini? Seperti bagaimana kita tahu, ikan merupakan hewan berdarah dingin, sama seperti reptil dan amfibi, yang dimana itu berarti mereka tidak dapat memproduksi panas dari dalam tubuhnya sendiri. Itu berarti suhu dalam tubuh mereka yang tentunya mempengaruhi laju metabolisme mereka dipengaruhi oleh lingkungan luar. Jadi ketika suhu lingkungan luar adalah dingin, maka suhu dalam tubuh ikan akan menjadi dingin juga. Dan tentunya karena suhunya tidak cukup untuk laju metabolismenya menurun, serta laju penyerapan makanan di dalam lambungnya juga menurun, sehingga makanan yang dia makan pun lebih sedikit ketika suhunya dingin. Sebaliknya pada hewan berdarah panas termasuk manusia dan mamalia, ketika dipaparkan oleh suhu dingin, justru akan membutuhkan lebih banyak makanan untuk memproduksi panas dalam tubuh agar menjaga metabolisme berjalan dengan lancar sebagaimana semestinya walaupun kondisi sedang dingin. Lalu selanjutnya ada enzim seperti yang dijelaskan tadi, di mana setiap enzim memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang untuk mencerna amilase, ada yang amilum ya, ada yang untuk mencerna protein yaitu protease, dan bermacam-macam lainnya. Sehingga itu juga berkaitan dengan jenis pakan, yang mana jenis pakan tertentu akan cocok untuk diserap oleh ikan-ikan yang memiliki enzim untuk mencerna jenis pakan tersebut. Selanjutnya adalah salinitas, yang berkaitan juga dengan laju metabolisme, di mana ketika salinitasnya tidak sesuai, maka metabolismenya akan menurun dan penyerapan makanan juga akan menurun, sehingga tingkat makanan yang dicerna ikan dan dimakan ikan juga akan menurun. Selanjutnya adalah hubungan antara bobot isi lambung, bobot lambung, dan nilai Index Stomach Content,
Yang pertama bisa disebabkan karena kurangnya asupan makanan, bisa juga disebabkan oleh stres ataupun penyakit. Lalu bisa juga walaupun dia dapat asupan makanan, tapi kualitas makanannya yang buruk. Selanjutnya bisa juga perubahan fisiologis pada ikan, khususnya saat ikan dalam masa tertentu seperti sedang memijah, matang gonat, ataupun telur. Ya. Selanjutnya adalah lingkungan dan faktor eksternal yang paling banyak dibahas. Itu contohnya adalah suhu dan salinitas. Lalu perbandingan ukuran ikan dan suhu yang berbeda terhadap laju pengosongan lambung dan pengukuran kecernaan pakan secara in vitro. Jadi, perbandingan ukuran ikan dan suhu yang berbeda mempengaruhi laju pengosongan lambung. Sebagaimana contohnya, ikan yang lebih kecil dan perlakuan suhu yang lebih tinggi pada umumnya memiliki proses laju pengosongan lambung yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan pada ikan berukuran besar serta perlakuan suhu rendah atau dingin. Yang kemudian hasil tersebut dapat diukur melalui kecernaan in vitro untuk memahami efisiensi dari pencernaan pakan ikan tersebut. Daftar pustaka saya sajikan di bawah mengutip dari Hanif et al. Dan Saputra. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai micro teaching berdasarkan infografis yang saya buat dari 2 materi. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.